Selamat malam teman-teman semua. Semoga Jumat malam ini kita semua dalam keadaan sehat. Malam hari ini kita akan ngobrol dengan Aan Mansur terkait 3 buku puisinya yang sedang pre-order di Kata Kerja. Oke. Jadi ada 3 buku puisi Aan yang sedang pre-order. Yang pertama itu Sebelum Sendiri, kemudian Tokoh-tokoh yang melawan kita dalam satu cerita, dan yang terakhir Aku Hendak Pindah Rumah. Nah, buku ini dijual sepaket oleh Kata Kerja dengan bonus tote bag dan kartu pos yang nanti akan dikasih tanda tangan oleh Aan. Teman-teman, kita coba dulu Aan. Nanti kalau tanya-tanya Aan soal rencana cetak ulang ini, terus kemudian juga kegiatan-kegiatan Aan selama pandemi. Menarik nih. Belum. Teman-teman juga bisa ikut bertanya atau berkomentar nanti biar tambah asik. Halo, selamat malam. Malam. Mantap. Oke. Ini sudah di rumah? Ini lagi di rumah sambil jaga bayi yang lagi tidur. Oh. Oke. Apa operasi gimana, lancar? Yang di rumah sakit? Lancar sih, tapi masih di rumah sakit. Meski masih di rumah sakit. Saya izin dulu. Gantian ya. Oke, halo. Ini boleh merokok loh. Ya, enggak, saya lagi di dalam agak susah merokok. Wah, agak susah merokok ya. Enggak apa-apa sih, santai. Oke. Sinyal ini suara kedengar ya, bagus ya? Alhamdulillah baik. Jogja baik. Saya curiga sinyal saya yang kurang bagus sih. Kita coba dulu. Tapi aman ya kayaknya nih ya. Putus-putus ya? Putus-putus, saya nggak tahu. Kayaknya sinyal di rumah ini yang kurang sahabat. Oke. Atau jangan-jangan sinyal di sini nih. Oke, An, kita ini aja ya, kita mau tanya-tanya soal rencana penerbitan ulang 3 buku tadi ya. Aku ada posternya nih, matas bukunya nih. Nah, rencananya konsep awalnya gimana? Kenapa 3 buku ini? Gitu. Oke, jadi selamat malam teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih. Ini ngobrol santai soal 3 buku yang diterbitkan ulang oleh Jual Buku Sastra. Jadi gagasannya sebetulnya datang dari JBS sih. Pertama
karena memang satu buku di antara tiga itu pernah diterbitkan JBS. Jadi sebelum sendiri itu diterbitkan JBS, terus sudah lama tidak dicetak ulang, eh, terus sudah lama ingin membuat macam edisi revisi, terus datang belakangan gagasan menerbitkan tiga sekaligus itu karena dua buku yang lain itu juga sudah lama nggak dicetak, sudah banyak yang minta. Tapi yang terutama sebetulnya adalah karena lebih setahun terakhir ini teman-teman saya dan teman-teman di Kata Kerja karena pandemi tidak banyak kegiatan tidak bisa jalan, terus banyak kebutuhan yang tidak bisa didapatkan pembiayaannya, akhirnya JBS mau berdonasi dengan cara menerbitkan 3 buku ini. Itu sih ide awalnya, senang. Oke. Terus prosesnya berapa lama ini sampai kita buka penjualan? Sejak kapan sih kita mulai ya? Saya juga lupa. Tahun kemarin sudah, kayaknya. Sudah lupa kapan mulainya. Sudah lupa kapan mulainya. Tapi yang pasti ini salah satu proyek yang saya dan JBS kerjakan selama pandemi. Jadi itu yang teman-teman harus tahu. Jadi tiga buku ini juga sebetulnya semacam edisi revisi. Jadi tidak persis sama dengan edisi terbitan sebelumnya gitu. Sebelum sendiri itu ada satu sajak panjang tambahan. Iya. Terus ada 20 fragmen. Aku hendak pindah 23 fragmen. Tidak semua sajak yang ada di rumah itu diikut lagi, karena itu salah satu buku saya yang paling banyak isinya, tapi kemudian saya singkirkan beberapa sajak dari buku itu. Sama tokoh-tokoh juga ada beberapa penyuntingan ulang gitu, karena dulu cukup terburu-buru juga penerbitannya. Tapi kami juga mengerjakannya bersama JBS tidak tergesa-gesa sih, cukup santai ya, Om. Kalem banget ya. Slow. Saya masih kayaknya sejak tahun lalu kita memulai ini, nggak tahu berapa bulan ya. Dan saya juga mau berterima kasih ke Suku Tangan. Jadi desain sampulnya ini dikerjakan. Jadi kami mengajak Suku Tangan berkolaborasi, memberi perwajahan sampul, dan yang teman-teman harus tahu ini pro bono. Kami teman-teman Suku Tangan juga ingin berpartisipasi memberi donasi ke Kata Kerja dengan desainnya tidak dibayar gitu. Desain gratis ya, desain gratis. Jadi terima kasih teman-teman Suku Tangan. Terus ada tote bag yang dikerjakan sama, saya belum kenal sama yang kerjain tote bagnya, dijahit selama beberapa minggu terakhir sebelum pemesanan online. Iya. Terus ada Aziz yang mengerjakan desain isinya. Jadi cukup banyak sih teman yang bekerja untuk ini. Iya. Nah itu contoh backnya dijahit oleh teman di Jogja. Oke. Oh iya, buku sedang ini proses perjalanan dari Jogja ke Makassar. Semoga
dia sampai ketika PO selesai. Semoga ya, semoga. Karena cukup cukup banyak, Iya. meskipun ya sebenarnya nggak banyak-banyak banget ya. Jadi teman-teman harus tahu eh, Oh, paket-paket yang dijual Kata Kerja untuk donasi ini terbatas sebetulnya. terbatas. Perkembangan terakhir kayaknya udah separuh, sudah 50-an% kayaknya Uh, sudah terbayar oleh teman-teman yang, terima kasih teman-teman yang sudah PO. wah, terima kasih, terima kasih. Luar Bukan biasa saya itu, luar ngurus sih biasa. teman-teman, kata yang ngurus, tapi laporannya terakhir katanya sudah segitu. Buat teman-teman yang Iya. karena mungkin terkendala biaya kirim karena akan dikirim dari Makassar, bisa sebetulnya akan ada lagi paket penjualan dari jual buku sastra gitu setelah paket donasi Kata Kerja gitu kelar. Semoga juga bisa cepat sih kalau begitu berakhir masa PO-nya Kata Kerja, DBS akan buka PO untuk publik yang lebih luas gitu. Iya. Nah, jadi teman-teman, paket 3 buku Aan Mansur ini, ya saya informasikan kembali ya, apa namanya, penjualannya akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan di Kata Kerja. Jadi teman-teman membeli paket ini sekaligus teman-teman ikut berdonasi untuk Kata Kerja. Itu ya, An ya. Ya, dan ini meskipun mungkin akan keluar versi komersilnya dalam tanda petik setelah Iya, semua iya, iya. semua ini berakhir ya, karena sebenarnya tahap pertama ini kami JBS dan Kata Kerja itu cuma mencetak 500 eksemplar. 500. 500. Jadi saya mau buka aja ke publik ini gimana Heeh, bagaimana baginya ya. JBS itu tidak dapat heeh. untung sama sekali karena menyumbangkan. Jadi kami bagi jadi 50, perjanjiannya 50%, Persen. 50%. Jadi ini tidak pernah terjadi di selama pengalamanku sebagai orang yang menerbitkan buku. Jadi jadi semuanya akan mengembalikan saja biaya cetak, dan pasti pasti tidak cukup karena jadi JBS akan ngambil 50 dari 500 paket Jumlah. itu. Nah, Kata Kerja menjual sekitar 250 paket juga. Dan semua yang teman-teman kirimkan uangnya itu 100% akan digunakan oleh Kata Kerja gitu. Nah, ayo teman-teman yang belum pesan silakan dipesan. Ini menarik sekali nih ya, menarik sekali. Jadi paksa dicetak 500, kemudian kita bagi dua, separuh dijual dulu untuk Kata Kerja karena pertimbangan kita adalah niat awalnya adalah untuk Kata Kerja, jadi kita berikan kesempatan Kata Kerja untuk menjual dulu. Semoga selama masa pre-order ini di Kata Kerja stoknya juga habis, nanti teman-teman bisa, kalau bisa belum dapat, bisa nanti beli di JBS dan teman-teman reseller yang lain nantinya. Gitu. Nah, kalau Oh, ini saya ada ingatnya pertanyaan gini, nih. ada pertanyaan, mana? Apa? Saya nggak bisa baca pertanyaan nih. Pengirimannya kapan? Dijawab. Saya belum bisa pastikan Oh ya. iya. Pertama, sebetulnya akan ditangani semua proses pengiriman, pemesanan dan sebagainya itu dikerjakan teman-teman di Kata Kerja. Semoga Heeh. bukunya sampai dengan cepat dan selamat ya. Sekarang dalam perjalanan, tapi Iya, karena dari Jogja ke Surabaya itu kayaknya sudah jalan. Semoga tidak telat iya, tiba di Surabaya, karena dari Surabaya ke iya. Makassar itu kalau pakai kargo laut cuma ada hari Sabtu dan hari Rabu. Hari Rabu. Jadi Iya, kalau besok tepat waktu dia bisa berangkat besok ke Makassar. Itu tidak cukup, enggak tahu berapa hari biasanya, tapi kalau beruntung minggu depan tuh sudah bisa dikirim dari Makassar. sudah sampai. Iya, iya, iya. Kalau Ya. rencananya gini kemarin itu, kalau misalnya ini lancar pengiriman ke Makassar besok ini, tapi tadi kurir sih sudah berusaha menjanjikan bahwa besok malam jalan gitu. Kemungkinan sampai di pelabuhan Makassar sekitar Senin.
Nah, pengiriman ke alamat kata kerja sekitar 2-3 hari. Jadi mudah-mudahan setelah pre-order tanggal 3 terakhir ya. Tanggal 4, tanggal 5 Ya, barang sudah sampai dan bisa dikirimkan ke teman-teman. itu kalkulasi kalau semuanya lancar. Lancar, iya. Kalau enggak kita tunggu lagi Rabu depan. Kalau ya, kalau tidak berarti dia akan tertahan buku di Surabaya sampai hari Rabu. Iya, iya. Ternyata saya baru tahu dua Tadi dua apa kali pertanyaannya, Om? pemberangkatan itu tadi. Ini pengiriman berarti, oh tadi, enggak, tadi saya mau cerita juga cerita ulang soal proses kita sih. Eh, Waktu itu kan ini ya, Aan posting kalau nggak salah di Twitter soal apa namanya, penjualan buku atau donasi untuk kata kerja tapi dibayar dengan buku gitu kalau nggak salah ini ya. Ya, Heeh. benar. Nah Heeh. terus kebetulan yang di JBS kan ada naskah sebelum sendiri. Nah kita ngobrol, gimana kalau sebelum sendiri kita cetak, karena memang rencananya sebelum sendiri mau kita cetak gitu. Nah di jalan kebetulan Aan mencoba mencari lagi naskah lain gitu, ditambahkan aja sekalian 3 deh kita coba gitu. Jadinya 3, terus kemudian Aan juga ketemu dengan suku tangan juga mau bantu kita. Terus Aka Rifai ini teman kita yang layout ini juga cukup sabar ya dengan beberapa perubahan-perubahan kita ya. Dan akhirnya jadi begini. Jadi teman-teman dipesanlah ke kata kerja. Jadi pertimbangan ongkos itu terbayarkan dengan untuk apa teman-teman membeli paket ini gitu. Jadi ya dari Jogja juga ongkos kirim perkiraannya tidak jauh berbeda lah. Ya, benar. An, Tapi sekarang kata kerjaan. kalau yang memesan Iya, iya, lanjut. teman-teman yang di kawasan timur mungkin menjadi lebih murah daripada misalnya sewa di Jogja. Bisa sih. Sumatera ya. Yang pasti sebetulnya teman-teman mau beli di kata kerja atau mau beli di JBS nanti itu sebetulnya sama-sama menyumbang ke kata kerja karena karena JBS itu sudah memangkas sedemikian rupa jadi keuntungannya sudah hilang untuk semuanya untuk kata kerja sebetulnya. Tapi ada yang membedakan ini teman-teman. Kalau kalian pesan di kata kerja, ini kita kayak jualan di itu ya. Kalau pesan di kata kerja, selain ada bonus tanda tangan dan ucapan spesial dari Aan di kartu pos sederhana ini, nanti juga teman-teman bisa meminta tanda tangan khusus di buku. Gitu. Nah ini yang membedakan. Nah kalau teman-teman pengen pesan buku ini, yang bertanda tangan penulisnya bisa langsung pesan di kata kerja. Sekarang waktunya. Senin harga naik. Iya karena saya nggak bisa ke Jogja buat tanda tangan buku seperti dulu lagi gitu. Iya, iya. Kayak dulu ya. Iya. Dulu tanda tangan sampai lecet ya. Berapa ya dulu lupa sih tapi lumayan lah. Kita sekitar hampir 2000 itu. Ini ada pertanyaan dari Romzul Falah. Adakah rencana menerbitkan ulang Sudahkah Kamu Meluk Dirimu hari ini, Bang Aan? Apa ya? Nggak tahu sih. Sebetulnya menerbitkan, oh ya ini juga hal yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Jadi penerbitan beberapa buku yang pernah terbit ini sebetulnya semacam rekaman juga bagaimana proses saya bekerja dengan puisi sih ya. Nah di buku Sudahkah Kau Memeluk Dirimu hari ini kan sebetulnya satu buku yang isinya tuh datang dari beberapa buku yang salah satunya kayak Aku Hendak Pindah Rumah gitu, terus buku pertama saya gitu. Jadi dengan justru menerbitkannya satu persatu sebetulnya lebih mungkin bisa lebih ini sih. Jadi itu pertimbangannya kenapa sejauh ini belum kepikiran menerbitkan ulang Sudahkah Kau Memeluk Dirimu hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya saya tuh orang yang tidak cukup
tidak cukup percaya diri mau menerbitkan ulang karya-karya lama sih ya. Eh, bahkan ketika JBS meminta sebelum sendiri itu mikirnya cukup lama gitu, apalagi ketika memikirkan untuk menerbitkan ulang buku-buku yang lain gitu. Tuh teman-teman. Nah, kalau lelaki terakhir yang menangis di bumi, nah ini nih. Enggak, apa ya, enggak, sejauh ini belum kepikiran juga sih. Hmm. Ini Atau ada jangan-jangan karena akan ada banyak buku, mungkin karena kan kemarin baru ada buku baru dan barangkali nanti akan ada buku baru lagi. Jadi yang ya lama ditahan biasanya dulu. ya, kayak gitu sih. Saya tuh biasanya setelah terbit satu buku, kadang-kadang saya tidak begitu peduli lagi gitu. Kadang-kadang bukan tidak peduli sih tepatnya mungkin. Saya biasanya tidak nyaman diganggu oleh buku yang sudah selesai gitu. Maksudnya sudah terbit gitu. Eh, Hmm. dan lebih fokus mengerjakan proyek buku selanjutnya gitu. Makanya kalau kalau tidak ada tidak ada penerbit atau tidak ada alasan yang menurutku cukup kuat yang disodorkan oleh penerbit yang mau mencetak ulang buku-buku sebelumnya itu biasanya ya sudah uh, saya biarkan aja gitu karena biasanya lebih 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 apa ya tersedot energinya untuk fokus ke karya selanjutnya. Buku Aku Hendak Pindah Rumah itu buku puisi pertama berarti ya? Sebenarnya ada buku satu sebelumnya Om, Hujan Rintih-Rintih Oh, yang tipis. oh, Uh, buku oh itu pertamaku yang itu pertama malah tahun ya? 2005. Aku Hendak Pindah Rumah itu 2008. Oh, oke oke oke. Oh, saya kira malah Aku Hendak Pindah Rumah yang pertama. Hujan Yang Rintih-Rintih, kita tapi sempat kalau launching di dulu Jogja Hujan itu ya? Iya, ya, yang saya tahun 2004 saya ke Jogja mengerjakan beberapa buku dan belajar selama beberapa bulan tentang penerbitan buku di sana. Waktu itu belum disebut penerbit indie sih ya. Maksudnya Ah, lagi awal-awal 2000-an itu penerbitan di penerbitan di Jogja, penerbit-penerbit di Jogja lagi ramai sekali gelombang-gelombang itu waktu itu dan komunitas kami juga lagi berencana mau bikin penerbitan sehingga saya semacam dibuang ke Jogja untuk belajar selama beberapa bulan gitu. Hasilnya sebenarnya menerbitkan beberapa buku gitu. di penerbit penerbit ya di Makassar ya? Ya, itu penerbit komunitas kami namanya penerbit Ninawa. Meskipun memang Oh iya, belakangan masih masih. lebih fokus menerbitkan buku-buku sejarah budaya gitu, penelitian-penelitian dan beberapa karya terjemahan tentang uh, Sulawesi Hmm. Selatan, Sulawesi Barat gitu. Oh iya, ini Nawa saya tahu ini Nawa. Saya kenal betul penerbit ini Nawa ini. Oh, itu Hujan Rinti-Rinti di Nah situ itu, juga ya waktu itu ya? Hujan Rinti-Rinti di situ iya ya? iya, itu salah satu terbitan awalnya gitu. Uh, Oh, oke oke. buku pertama yang terbitkan penerbit Ninawa itu Warisan Arupa Laka. Oke. Yang sekarang kayaknya masih baru-baru dicetak ulang lagi. Berarti ini Nawa masih jalan ya, masih terus ya menjadi salah satu penerbit Masih alternatif sekarang dari Makassar beberapa ya. buku. Ya, sekarang mulai mau menerbitkan karya-karya sastra sih juga ada. Kalau tidak salah ada dua novel yang akan diterbitkan, novel terjemahan. Eh, Oh, tapi novel terjemahan yang ada apa ya, macam sejarah di Sulawesi Selatan kayak gitu. oh. Ini Nawa ini termasuk penerbit lama ini, sudah tua nih. Iya, penerbit itu berdiri 2004. 2004 ya.
Wah, sudah 20 lah, pas 17 tahun. Ya, lumayan. Nih, oke, An, aku bacain dulu ini chat dari teman-teman. Kata Ewin, setiap pukul berapa Kak An ada di kata kerja? Nggak tahu sih. Pertama pandemi, jadi saya tidak rutin ke sana. Yang kedua, sekarang banyak urusan keluarga, anak sakit, jadi Iya, saya iya. saya tidak bisa menjanjikan kapan bisa ke sana. Eh, Biasanya kalau lowong tuh sore sampai habis isya ada di sana karena kalau ada pekerjaan yang harus saya selesaikan urusan tulis menulis biasanya menyepinya di kata kerja karena di rumah ada anak-anak kecil gitu, saya biasanya agak susah. Yang kedua, sejak berkeluarga tuh kata kerja lebih terasa seperti kantorku sebenarnya. Wah, Karena tapi kantor yang supaya, paling sibuk di dunia. enggak, supaya urusanku dengan pekerjaan menulis bisa saya kerjakan 100%, tapi juga urusanku di rumah juga bisa 100% lah kira-kira gitu. Jadi kalau saya sudah berada di rumah, saya tidak mau diganggu lagi dengan urusan-urusan Iya, iya, menulis kerja. dan sebagainya gitu. Karena Oh, oh. istriku kerja juga di luar rumah, dan kami punya anak kecil gitu. Jadi ya Rumah, kira-kira gitulah. iya. Seru, sama-sama serunya di kantor dan di rumah ya. Ya, Sekarang ya. cuman memang agak berbeda sih selama pandemi ini. Karena saya juga lebih banyak di rumah, hampir 24 jam bersama eh, apa sama anak-anak gitu, sama keluarga. Eh, Sementara juga saya tidak tahu, mungkin tekanan-tekanan tertentu membuat saya jadi punya semangat untuk menulis lebih banyak. Jadi kayak menyiasati pekerjaan itu untuk supaya semuanya beres juga gak ribet gitu. Tapi ya sejauh ini menyenangkan sih karena bisa jalan, baru mengelarkan satu manuskrip buku puisi baru gitu. Terus Mm-mm. ini mengerjakan proyek cetak ulang. Hmm, putus An. Halo? Halo, halo, halo. Oke, Sorry. sip, sip. Ada agak hilang tadi sedikit di belakangnya. Jadi Aan ini semakin produktif lah teman-teman. Jadi jangan, tidak ada alasan bahwa berkeluarga dan punya anak itu mengekang kreativitas ya. Aan ini membuktikan. Selama pandemi aja dia sudah punya manuskrip. Setidaknya setidaknya satu yang jelas. Dulu kalau sebelum berkeluarga, dulu kalau belum berkeluarga mungkin eh, tidak apa ya, motivasi menulis itu tidak tidak persis sama dengan ketika orang berkeluarga gitu. Maksudnya eh, ketika berkeluarga ya ada motivasi yang lain yang paling nyata, misalnya bahwa ya eh, keluarga saya harus makan gitu misalnya ya. Jadi kalau dulu bermalas-malasan nulis ya wajar aja, maksudnya yang saya pikirkan cuma diriku sendiri gitu. Desain sendiri ya. Gitu. Iya, iya. Bukan berarti Benar, benar, bahwa benar. menulis tetap urusannya cuma itu ya, maksudnya pasti ada motivasi lain, tapi saya jadi memaksa diriku tuh menulis lebih sering gitu. Misalnya kalau dulu kayak masih pengen tidur gitu pagi, ya tidur aja sampai siang gitu. Sekarang Iya, iya. sekarang Harus bangun pagi. kalau lihat anakku tidur kayak wah ini kesempatan buat nulis, karena kalau bangun nanti saya nggak bisa nulis gitu. Iya, iya.
Jadi enak, malah justru bisa membagi waktu ya. Iya, kira-kira itu. Begitu Sun, punya anak Sun. Nah, Sunli mau nanya nggak sih? Ada Sunli di depan soalnya. Halo, salam buat Sunli. Sehat selalu ya, Sunli. Ya, sehat selalu Sunli. Ada pertanyaan nggak Sun? Dia mau tulis katanya pertanyaannya. Terus apalagi tadi? Oh iya, soal ongkos produksi ini memang TZRML, eh, pengiriman dari Makassar memang akan lebih tinggi. Cuma tadinya memang Aan kita juga pertimbangannya kemarin gitu ya Aan ya. Kenapa harus dikirim dari kata kerja? Karena ketika teman-teman memesan di kata kerja itu juga menjadi database kata kerja gitu. Itu teman-teman yang sudah membeli dan berdonasi. Begitu ya Aan ya kemarin ya. Benar-benar. Jadi kalau yang sebenarnya ini sangat bisa disiasati dengan cara buku itu tidak semuanya dikirim ke Makassar gitu. Jadi hanya teman-teman yang mau, misalnya teman-teman yang memesan donasi kata kerja hanya lewat JBS dibantu dan dikirim dari Jogja. Tapi sebetulnya teman-teman tidak harus memesan lewat kata kerja kalau mau gitu, karena setelah ini juga JBS akan jual. Cuman memang dari kata kerja sendiri akan seperti program donasi paket buku beberapa bulan yang lalu, kami mendata teman-teman yang cukup konsen sama isu-isu tentang ruang publik semacam kata kerja. Jadi kalau tertarik melihat bahwa kegiatan-kegiatan untuk ruang publik semacam perpustakaan komunitas kata kerja, itu yang kami mau sebetulnya, kami mau lihat gitu. Soal biaya kirim, memang kami sempat pikirkan juga gitu. Dan sempat kami diskusikan untuk dikirim beberapa buku dari JBS, dan itu tidak masalah sih sebetulnya. Ya, cuma ada sesuatu sih ketika teman-teman membeli tadi itu yang beli di kata kerja, teman-teman sudah ikut terlibat lah, ya, ikut membantu kata kerja, dan bagian dari apa ya, mitra kata kerja juga. Iya, itu sebenarnya karena kami ingin melihat teman-teman yang kira-kira, maksudnya kami tidak mau teman-teman membeli ini hanya karena menginginkan buku ini gitu. Karena itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara memesan nanti pasca program PO kata kerja ini. Tapi yang membeli paket awal ini adalah kami berpikiran bahwa teman-teman yang punya visi yang sama dengan kami, yang ingin mengembangkan ruang-ruang publik alternatif macam kata kerja sebetulnya. Nah, itu teman-teman. Jadi kenapa kalau ada pertanyaan, saya kan sudah punya buku yang satu, saya kalau beli dua, yang duanya gimana? Gitu. Nah, untuk paket ini kata kerja memang menjual semacam sebentuk itu gitu, dengan tujuan niatnya juga seperti yang Aan gambarkan tadi teman-teman sekalian. Bang Aan sepintas mirip sama Wiji Tukul. Kenapa? Sekilas mirip Wiji Tukul. Sekarang ini kita ngomong soal kata kerjaan, aktivitas di kata kerja, kapan kata kerja berdiri dan segala macamnya, cerita soal kata kerja. Kalau ada teman-teman yang belum tahu. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu, kata kerja tuh sebetulnya kata kerja baru dibuka sekitar 6 tahun lalu. Dibuka buat publik. Tapi sebetulnya cikal bakalnya sudah panjang. Jadi di komunitas kami dulu ada namanya Kafe Baca Biblioholik, itu dibikin sekitar tahun 2004. Lalu jadi kata kerja dan biblioholik yang saya cerita tadi ini sebetulnya berada di bawah satu komunitas bisa dibilang komunitas transformasi sosial gitulah ya, yang bergeraknya di banyak isu gitu. Namanya Komunitas Sininawa. Jadi Komunitas Sininawa ini anggotanya ada beberapa organisasi. Ada namanya Payo Payo ini bergeraknya terutama di desa gitu. Jadi kayak pendampingan petani dan
lokal di sana. Terus ada kami punya lembaga semacam lembaga riset, lembaga riset pertanian gitu. Terus ada semacam sekolah tempat latihan eh, buat teman-teman yang tertarik apa ya, Putus An. fasilitator di Putus-putus kayaknya. desa kami punya gitu. Terus ada penerbit yang kami sebut tadi penerbit Inawa itu juga Benar. anggota dari komunitas itu. Nah, terus ada kata kerja. Dulu biblioholik. Nah, kata kerja ini fungsinya sebetulnya juga sama visinya, visi transformasi sosial, ingin melihat semacam kehidupan yang lebih adil di masyarakat. Tapi metode yang kami gunakan di kata kerja adalah metode literasi gitu. Jadi sebetulnya kira-kira seperti itu. Ada yang bergerak di kota, ada yang bergerak di desa, dan ada yang bergerak di penelitian, macam gitu. Nah, itu sebetulnya yang terjadi di komunitas kami. Kalau kata kerja masih muda, baru sekitar 6 tahun, tapi cikal bakalnya itu sudah cukup panjang sejak 2004. Sudah berapa tahun lah ya? Hampir 20 tahun juga sebetulnya. Iya. 4 tuh 17 tahun itu. Ya, kira-kira itu. Nah, kata kerja sendiri itu kalau dari namanya sebenarnya bisa dilacak sedikit ya, itu gabungan dari kata dan kerja gitu. Dan jadi apa? Dan kata kerja karena saya juga banyak aktivitas menulis ya di sana. Kata kerja juga kita bayangkan sebagai kalau kelas kata kerja itu adalah kata yang paling kuat gitu. Nah, sehari-hari kegiatan di kata kerja itu membayangkan pertemuan banyak pihak untuk jadi ruang semacam yang modelnya perpustakaan itu sebetulnya mempertemukan banyak pihak gitu. Jadi di sana buku adalah medium atau perkakas untuk mempertemukan banyak ini. Meskipun modelnya perpustakaan dan berfungsi secara sebagaimana umumnya perpustakaan, tapi sebetulnya kami tidak bergerak semacam kampanye baca atau seperti itu gitu. Tapi yang kami bikin misalnya kayak kelas penelitian gitu, kelas riset, atau menggunakan medium-medium seni untuk menghubungkan misalnya pedagang kaki lima di pasar lokal dengan dengan seniman musisi misalnya, dengan bikin kegiatan bernama dengan diskusi musik misalnya atau panggung musik gitu. Dan seterusnya gitu. Jadi ruang itu menjadi semacam pertemuan banyak pihak gitu. Misalnya bagaimana mempertemukan peneliti dengan seniman misalnya gitu. Kira-kira itulah gambarannya. Lebih jauh nanti bisa teman-teman lihat di akun media sosialnya Kata Kerja. Kalau ini yang Makassar Writer itu MWRF itu bagian dari Kata Kerja atau Kata Kerja bagian dari itu? Tidak, MWF itu dibikin oleh satu yayasan bernama Rumata gitu. Beda. Kami sering bermitra di MWF itu. Kami sering bekerja sama dengan MWF misalnya untuk hadir misalnya diminta oleh MWF untuk mengerjakan untuk urusan komunitas literasinya gitu. Kan kalau di MWF itu kalau setiap tahun ada satu ruang besar yang dikasih untuk dikelola sendiri oleh banyak komunitas baca di Makassar gitu. Biasanya itu dikerjakan oleh Kata Kerja dan beberapa komunitas lain gitu.
Selain itu di Hmm, banyak kerja-kerja lain kami cukup sering gitu bekerja dengan mata gitu. Jadi MIWF itu bukan bukan bagian dari kata kerja sih, itu enggak. Mungkin orang sering melihat begitu hmm, karena selama ini saya aktif di iya, kata kerja, saya juga jadi kurator di MIWF. sekaligus, iya, iya, Ya, iya. Tuh, jadi mitra lah, hitungannya mitra ya. ya kira-kira gitulah. Hmm. Ada pertanyaan dari Koko Heza. Apa benefitnya sama nanti kalau misalnya dijual secara komersil dengan yang sekarang gitu ya, buku ini? Beda lah ya. Apa efeknya? Ya, B. Apa benefitnya sama? Ya beda, beda. Tadi gambar Aan Benefitnya. sudah menceritakan, sudah diceritakan ya, Koko Heza. Kalau yang Terus, ya, ya uh, ada beda-bedanya sih. iya. Nah, apa tanggapan Aan nih soal buku bajakan yang belakangan ramai di medsos? Wah, iya ini tadi barusan juga ngecek. Jadi di kolom pesan Instagram tuh ada beberapa yang tanya kok Aan diam-diam aja sih, Nah, nggak sama susah ya. buku bacaan. Apa Eh, apa komentarmu? menurutku menurutku sih sebetulnya pertama ini pasti persoalan besar di dalam dunia perbukuan di Indonesia gitu. Dan ini sudah banyak sekali yang bicara soal eh, hal-hal yang bisa disebabkan oleh pembajakan. Eh, Terus kalau misalnya pembajakan dikaitkan dengan urusan distribusi pengetahuan, eh, Iya. menurutku ya kan memang ada yang dikenal dengan copyleft ya. Jadi maksudnya ya kalau kamu bikin penerbitan terus bukumu bebas dilipat digandakan dan sebagainya, itu sebetulnya bukan soal pembajakan namanya, tapi itu namanya copyleft. Hmm, Jadi, beda ya, tapi kan beda ada ya. penerbit tapi ada juga penerbit yang menggunakan copyright. Nah, kalau penerbit saya misalnya copyleft, ya tidak memberi saya izin untuk membajak orang yang penerbitnya copyright, kan? Maksudnya kayak gitu Hmm, saja. hmm. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, tapi sebagai orang yang hidup di luar Pulau Jawa, seringkali menurutku isu yang sangat Jawa sentris sebetulnya. Jadi kan Hmm. isu yang paling kayak gini, salah satu isu yang paling besar kalau kita hidup di luar Pulau Jawa itu sebetulnya adalah bukan isu pembajakan ya. Ah, Karena mau beli buku pajakan sama buku buku ori, kalau sama mahalnya. kamu tinggal di Papua, ya ya sama aja, biaya kirimnya sama sama, gitu. sama Itu mahalnya ya, sebetulnya sama persoalan mahalnya. yang jadi selama ini yang saya banyak bersuara adalah hal-hal ketimpangan yang diakibatkan oleh buku ori. Oh, Bukan ketimpangan-ketimpangan di luar selain buku bajakan ya. Tapi buku hmm, bajakan ini juga itu menunjukkan bahwa produksi buku perbukuan Indonesia itu sangat di Jawa gitu. Salah satunya itu menunjukkan monopoli kertas karena monopoli kertas di hmm. Jawa kan. Makanya juga dengan mudah mudah orang membajak di sana. Di di luar Jawa jangankan membajak ya, nerbitin buku ori aja itu susah karena kertasnya susah gitu. Apalagi dapat kertas itu ya, itu kan kertas model kertas koran itu, lima Iya. puluh enam gram kali 50 berapa gram itu ya, kertas murah itu, Kalau di tapi susah kalau nyarinya. di luar Pulau Jawa ya makanya banyak ini banyak persoalannya. Misalnya kami mau cetak sendiri di sini, tapi kan paling kertasnya kertas HPS kan. Yang umum Iya, lah iya. kalau di luar Pulau Jawa ya kertas HPS kan. Belum tentu Dan teman-teman di Jawa kalau menerbitkan dari sini orang mau beli. Yang kedua, biaya kirimnya pasti dari Makassar ke kirim. Jogja itu banyak sekali. Ditambah dengan jenis Hmm. kertas yang sudah berat sekali. Hmm. Gitu sih. Jadi itu sih komentar saya Jadi soal dengan isu ini. Saya bukan orang yang
yang mendukung pembajakan tentu saja. Dan bukti bahwa saya tidak mendukung itu adalah ya kami membuka perpustakaan gitu. Dan perpustakaan itu sebenarnya kan bisa diakses free ya, maksudnya kalau teman-teman merasa tidak cukup punya uang untuk membeli buku yang ori, ya datang ke perpustakaan, di perpustakaan free kok. Itu ya teman-teman soal pembajakan. Ada lagi pertanyaan? Dicek-cek dulu Om, kalau ada terlewat jangan-jangan. Saya nggak lihat sih, cuman ada rencana bikin novel lagi nggak? Ini menarik nih. novel itu sebenarnya saya sudah mengerjakan satu novel sejak 4 tahun lalu. Dan nggak kelar-kelar gitu, nggak pernah puas lihat hasilnya. Sudah beberapa kali ditulis ulang, naskah draft awal pernah hilang gitu, ditulis ulang lagi, semakin saya baca lagi kayak belum puas saja gitu, jadi disimpan, nggak tahu sih kapan terbitnya. Mudah-mudahan segera ya, mudah-mudahan selesai, ada titik di mana merasa ini oke nih gitu. Menunggu itu berarti ya ini sudah oke nih. Tuh. Oh ini ada Om Puding ini dari Kendari. Oh iya. Iya nih Om Puding dari ada komunitas, ada perpustakaan juga Om Puding ini. Ya ini teman-teman Kabanti. Salam buat teman-teman di Kendari, Om. Ini penerbitan ulang sih sebetulnya bukunya, jadi bukan buku-buku baru yang dicetak ulang. Ini cetak ulang. Tadi kenapa dicetak ulang? Tadi sudah diceritakan Aan. Tapi saya kira memang misalnya ketika membaca Aku Hendak Pindah Rumah yang semakin ini ya terseleksi puisi-puisi di dalamnya ya. Nah, teman-teman akan melihat beberapa puisi-puisi Aan di masa-masa awalnya. Mungkin hari ini sebagian dari pola itu masih kita rasakan dengan beragam perkembangannya. Gitu. Saya perhatikan itu sih Aan di ini. Jadi ada tema-tema tertentu yang memang kuat banget. Gitu. Ya. Itu salah satu hal sih sebetulnya yang mendorong saya juga menerbitkan ulang. Jadi semacam rekaman perjalanan. Bukan hanya gagasan apa yang selama ini sering saya kerjakan, tapi juga jejak-jejak kalau bisa dibilang ya jejak-jejak estetika lah gitu, yang saya tempuh gitu. Tentu saja berubah, tapi akan kelihatan sekali misalnya pola-pola yang dikembangkan yang mana, yang dihilangkan yang mana, dan seterusnya itu bisa ditelusuri gitu. Dari Aku Hendak Pindah Rumah sampai buku terakhir yang teman-teman baca misalnya, itu teman-teman bisa cukup melihat bagaimana. Kalau saya bilang perkembangan, semoga ya, karena semoga berkembang gitu maksudnya. Tapi maksudnya dari beberapa buku, kecenderungan saya mendekati puisi itu ya kira-kira bisa dibaca dari sana. Betul, teman. Jadi ada beberapa tema yang saya kira memang Aan tidak bisa jauh dari itu gitu. Misalnya tema ibu gitu. Ya. Perempuan dan ibu gitu ya, terutama ibu ya. Kedua tentang ini. Nah, di sini saya juga menemukan bakal setelah api bekerja kayak. Iya. Aan punya perhatian tertentu, kegelisahan tertentu soal kota, soal apa dampak dan resiko-resikonya gitu. Nah, ini di buku ini saya kira itu cikal bakal itu sih setelah api bekerja kayaknya. Tapi itu benar, karena melihat api bekerja itu sebetulnya adalah manuskrip pertama yang saya kerja setelah Aku Hendak Pindah Rumah, meskipun terbitnya itu 8 tahun kemudian. Memang ininya jaraknya dekat ya prosesnya ya. Iya, karena waktu itu buku puisi pertama yang bisa dibilang saya kerjakan dengan fokus tema yang cukup ketat gitu. Beberapa kepingan gagasan awalnya itu memang sudah bisa dilihat di Aku Hendak Pindah Rumah sih. Iya. Tapi ya ini cikal ini titik teman-teman akan melihat cabang-cabang puisi-puisi Aan hari ini gitu dari sini. Jadi Aku Hendak Pindah Rumah.
Itu. Jadi ini semacam titik berangkatnya, memang titik berangkatnya. Kalau di toko-toko saya lihat ya ini ya, ada banyak percobaan-percobaan yang akan lakukan di puisinya gitu. Misalnya kan jadi buku apa, Cinta yang Marah gitu ya. Ini kayak sekira juga bentuk perkembangan dari sejumlah puisi, apa, pola di puisi di buku ini gitu. Terus ada beberapa lagi model-model yang dicoba dilakukan Aan di dalam puisinya gitu. Nah, Iya. sementara yang sebelum sendiri ini saya kira model-model puisi Aan hari ini yang kita temukan di, termasuk yang baru ya, luka tidak luka tidak. Ya, jadi sedikit bocoran aja sebenarnya. Jadi beberapa uh, beberapa bab di buku tokoh-tokoh itu adalah buku, konsep awal yang sebetulnya harusnya jadi satu buku. Kayak tokoh-tokoh itu seharusnya proyek awal yang harusnya jadi satu buku sendiri yang saya merasa nggak tahu lagi mau nulis apa sehingga hanya sekian saja gitu. Sama dengan bab sajak-sajak puisi-puisi dari Dr. Jamie Baldrige. Itu dulu awalnya adalah semacam kolaborasi dengan seorang fotografer di Amerika, yang itu sebenarnya memindahkan visual karya-karya fotografi. Teman-teman bisa telusuri nama itu di internet. Iya. Dan Saya kemarin sudah cek juga. judul foto itu adalah judul puisinya Isi gitu. judul foto. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana perbandingannya kalau mau menelusuri jejak-jejaknya. Itu juga tidak kelar, hanya saya berhasil menyelesaikan berapa gitu. Dan menurutku terlalu tipis kalau mau berdiri sendiri sebagai buku gitu. Sama buku sebelum sendiri juga, di bab sebelum sendiri itu juga buku yang harusnya satu buku gitu, yang kayaknya cuman kelar berapa buku ya. Iya, Itu sudah sebelum ada sendiri itu rencana awalnya sebenarnya ada 48 sajak gitu, sudah ada ininya, sudah ada kerangkanya itu, tapi nggak selesai gitu. Jadi dua jadi buku ini 19. sebelum sendiri dan tokoh-tokoh itu sebetulnya bisa dibilang sajak-sajak yang tidak lengkap karena rencana awalnya jadi berdiri sendiri tapi kemudian berhenti di tengah jalan sih. Iya. Nah, menarik ini teman-teman melihat ini. Nah, di sebelum sendiri tadi sudah dijelaskan juga ada satu puisi panjang, Mata yang Lain judulnya. Ada 23 fragmen di dalamnya yang teman-teman tidak dapatkan di puisi sebelum sendiri sebelumnya. Jadi ini edisi khusus, memang ada tambahan satu puisi panjang dari Aan. Tadinya ini awalnya kita bongkar pasang yang ini ya, puisi yang ini dulu ya. Sempat mau masuk tapi nggak jadi gitu ya. Benar. Nggak tahu ding. Ada ya? Kayaknya tapi ada satu puisi dulu, kayaknya iya. Kita tarik ulur, nggak jadi deh. Bukan yang ini tapi ya. Bukan itu. Okay. Itu sajak itu belum pernah keluar juga sih, sajak yang dulu harusnya masuk di situ sampai sekarang juga. Iya. Itu kalau nggak salah kalau itu ada 12 fragmen tapi belum selesai. Kalau yang ini sebenarnya sajak baru. Saya kerja sekitar 2 tahun lalu ketika mengerjakan buku yang kemarin itu, Mengapa Luka. Oke. Tapi puisi ini tidak pas gitu, tidak cocok masuk di gagasan itu gitu. Jadi nggak masuk di buku itu karena memang nggak masuk di situ gitu. Itu berbeda sendiri gitu. Makanya ketika menerbitkan ulang seperti ini, saya pikir bisa masuk di sini. Oke, menarik. Ini sudah mau habis aja nih waktunya nih. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Ada komentar lagi teman-teman yang bisa kita baca nih? Apa Aan harus baca satu puisi nih? Enggak, saya tidak memegang apa-apa puisi itu juga. Saya pegang nih, kita punya saya nih. Puisi yang tadi yang disebut Koto yang Mata yang Lain itu kayaknya belum pernah dipublikasikan dimanapun sih. Ya kayaknya belum. Enggak. Kayaknya belum deh. Belum, saya seingatku nggak pernah saya publikasikan dimanapun. Itu fragmen-fragmen kecil sih sebetulnya tentang
banyak hal gitu, tapi melewati apa ya, Mata. mendekatinya lewat eh, apa ya, lewat mata gitu intinya. Saya bacakan satu deh, fragmen 8. Mata menyelamatkan dunia setiap kali melihat pohon. Kata dunia, jangan pernah lupa mengucapkan terima kasih kepada pohon-pohon sebelum memejamkan mata. Tuh. Jadi ini spesial, edisi Dia spesial fragmen teman-teman. Ya, dia fragmen-fragmen pendek gitu sih. ya dia lebih ringkas dari ini ya, dari sebelum sendiri tapi ya polanya ya, benar. Iya, lebih ringkas, lebih Gagasan ringkas. ini, kumpulan gagasan ini, percikan. Oke, itu An. Terima kasih banyak sudah menyediakan waktunya. Apa ada ini satu komentar untuk teman-teman untuk bisa mau memesan buku ini di Kata Kerja sekarang sebelum Senin harga naik? Apa ya? Enggak Apa sih, Mas? Oh, iya. lebih 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 ke saya menginginkan teman yang terutama yang paling penting menurutku adalah teman-teman sehat semua ya dan melewati pandemi. Eh, Termasuk teman-teman di kata kerja karena cukup stres teman-teman sebelahnya di kata kerja karena selama setahun hampir 2 tahun kali ya kita ini tidak ngapa-ngapa, tidak banyak yang bisa ngapa-ngapain gitu. Ngomong-ngomong. Iya. Eh, Masih diberi kekuatan dan semangat gitu. Itu sih yang lebih penting. Soal yang tidak bisa memesan lewat kata kerja ya nggak ada masalah sebetulnya. Eh, Apalagi buat teman-teman yang mungkin cuma mau beli satu di antara 3, itu akan ada sesinya nanti penjualannya. Iya, iya. Eh, tapi satu hal lain, ketika teman-teman memesannya lewat kata kerja bukan hanya karena teman-teman berdonasi sama kata kerja, eh, ini sangat personal sih buatku. Satu hal kenapa saya juga menginginkan dikirim dari Makassar, kadang-kadang ini kurang fair sih sebetulnya. Agak-agak balas dendam, sakit hati. Supaya teman-teman di Jawa tuh ngerasain gimana rasanya teman-teman di luar Jawa Membeli baru buku. membeli buku dari Jawa gitu. Eh, Gimana rasanya Sama papa, sama mama, Iya. di luar Jawa, biar teman-teman tahu rasanya gitu. Kira-kira itu. Jadi mungkin kurang bijak ya, tapi buat teman-teman supaya isu yang sama ini teman-teman dari luar Jawa Biar setara kita. juga teman-teman bisa rasakan, oh ternyata gini ya, ternyata semahal ini baru di Makassar soalnya. Bayangkan kalau teman-teman memesan buku dari teman-teman di Kupang misalnya atau di Ruteng misalnya. Belum lagi proses pengiriman dan waktunya. Oke. Oke, terima kasih Aan, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak obrolan ini dari awal sampai akhir. Terima kasih kerjasamanya Aan, terima kasih untuk Kata Kerja dan Suku Tangan sudah membantu kami bikin cover ini. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan selamat malam.